mungkin ini hal yang baru ya, PKP dan gagal produksi. Disebut gagal produksi itu berarti PKP tidak mampu memproduksi barang, jadi tidak bisa menerbitkan faktur pajak keluaran atas pembeliannya dalam jangka waktu tertentu. Nah, itu nanti bisa disebut keadaan yang mengalami gagal produksi. Inti utama dari penyerahan ini harus sesuai dengan konteks usaha intinya apa ya? Betul, jadi kalau industri alas kaki ya berarti harus jualan sepatu. Oke, menarik sekali ya. Dan Iya. buat saya pun mungkin hal yang baru ya, karena kan ternyata ada ketentuan mengenai gagal produksi. Oke, sebagai wajib pajak tentunya kita harus menambah ilmu informasi kita ya. Kayak dengan contohnya dengan nonton podcast ini nih. Ya, jadi nonton podcast kayak kata lo gue untuk menambahkan informasi sehingga wajib pajak jadi mengetahui ada informasi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak tengah menyaksikan dan mendengarkan acara podcast Katalog Gue, Kanwil DCB Banten. Tempat kawan pajak curhat, dialog dan sharing mengenai informasi-informasi perpajakan serta isu-isu perpajakan yang terupdate. Bersama saya Muslim Anwari dan bersama saya sudah hadir asisten penyuluh pajak terampil dari KPP Pratama Cilegon, Mas Anton Susilo. Iya, halo Mas. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat, sedikit batuk-batuk aja nih. Sama, sepertinya sedang pergantian cuaca ya. Iya. Jadi mungkin kawan pajak harus tetap fit, tetap menjaga kesehatan juga. Nah, di episode kali ini kita akan membahas apa nih? Kita akan membahas sesuatu yang menarik yang mungkin belum banyak juga wajib pajak atau kawan pajak di rumah nih belum sadar. Oke. Yaitu terkait dengan PKP yang mengalami keadaan gagal produksi. Nah, mungkin ini hal yang baru ya, PKP dan gagal produksi. Nah, mungkin sebelum kita akan membahas lebih jauh nih, kita bahas sedikit nih, PKP itu apa sih Mas, supaya kawan pajak tahu nih PKP apa. Mungkin sering mendengar juga ya. Betul. Tapi belum paham itu PKP apa. Oke, jadi kita back to basic dulu ya. Boleh. Jadi PKP itu adalah pengusaha kena pajak, di mana artinya itu adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak nih Mas. Oke, berarti itu wajib pajak yang khusus ya. Betul. Nah, jadi kalau misalnya kita mendaftarkan NPWP sebagai badan usaha, itu kita nggak otomatis menjadi PKP. Oke. Jadi kita harus mengajukan terlebih dahulu ke KPP kita terdaftar untuk dikukuhkan sebagai PKP. Nah, nanti ketika sudah PKP ada kewajibannya yang harus dilaksanakan, yaitu memungut PPN dan juga melaporkan SPT masa PPN setiap bulan. Oke, jadi setelah mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, syarat untuk menjadi PKP adalah harus dikukuhkan terlebih dahulu ya Mas ya? Betul, jadi nggak semua wajib pajak, badan usaha ataupun orang pribadi ketika berhasil mendaftarkan NPWP itu dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Jadi harus mendaftarkan dulu untuk dikukuhkan sebagai PKP ke KPP terdaftar. Oke, baru setelah dikukuhkan, setelah menjadi PKP berarti wajib pajak itu harus memungut PPN dan juga melaporkannya ya. Betul banget. Jadi ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak ketika sudah dikukuhkan sebagai PKP. Nah, mungkin sampai saat ini atau banyaknya ya wajib kawan pajak taunya PKP memungut pajak dan lain-lain. Dan ternyata pada kenyataannya ternyata ada yang sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu gagal berproduksi. Nah, ini yang akan kita bahas, bagaimana sih aspek perpajakannya, terutama terkait dengan pemungutan PPN dan pelaporannya. Betul banget. Gitu. Nah, setelah tahu nih kawan pajak PKP itu apa, kemudian mungkin prosesnya sedikit bahas. Ini gagal produksi itu apa sih? Apakah memang gagal atau ternyata nggak jadi atau bagaimana nih? Oke, jadi gini Mas, disebut gagal produksi itu berarti PKP tidak mampu memproduksi barang, baik itu yang dihasilkannya sendiri atau ketika perusahaan sudah membeli barang tidak berhasil menjual. Jadi tidak bisa menerbitkan faktur pajak keluaran atas pembeliannya dalam jangka waktu tertentu. Nah, itu nanti bisa disebut keadaan yang mengalami gagal
gagal produksi atau istilahnya diganti nih, yaitu PKP yang belum melakukan penyerahan di PMK 18 tahun 2021. Oke, jadi khusus barang yang gagal produksi ini nggak bisa dijual dong? Iya, jadi entah mengalami suatu kecacatan produk, tidak memenuhi suatu standar kualitas tertentu yang sudah ditetapkan baik itu oleh perusahaannya maupun oleh suatu badan tertentu yang memang sudah ada nih standar sama. Nah, perusahaannya nggak bisa nih produksi barang itu, dan karena nggak bisa berproduksi walaupun dia belum melakukan penjualan, nah sampai jangka waktu tersebut dianggap tidak berhasil atau gagal produksi. Oke, nah kalau ketentuannya sendiri kan tadi disebutkan di PMK 18 tahun 2021, betul ya? Betul, jadi sebelumnya diaturnya di PMK 31 tahun 2014. Nah, kalau ketentuannya sendiri yang terbaru seperti apa nih? Iya, jadi setelah diterbitkannya PMK 18 tahun 2021 tentang Cipta Kerja, jadi di sana kalau misalnya kawan pajak di rumah mau buka-buka aturannya bisa dibaca dari pasal 54. Pasal 54, pasal 55 di sana dijelaskan yaitu PKP yang belum melakukan penyerahan. Nah, jadi suatu keadaan gagal produksi itu apabila PKP dalam jangka waktu tertentu tidak dapat memproduksi barang ataupun tidak dapat melakukan penjualan atas barang yang dipasarkannya, maka dianggap tidak dapat melakukan penyerahan atau gagal produksi. Kita sebutnya gagal produksi aja biar gampang ya. Gitu. Kemudian nah jangka waktunya sendiri berbeda-beda nih Mas. Jadi jangka waktunya itu untuk perusahaan industri yang menghasilkan barang sendiri di pasal 55-nya itu disebutkan bisa memanfaatkan sampai 5 tahun. 5 tahun. Iya, jadi 5 tahun ini dihitungnya sejak kapan? Sejak pertama kali mengkreditkan pajak masukan. Bukan dari dikukuhkan sebagai PKP. Bukan. Jadi waktu kita beli barang, misalnya beli mesin nih buat produksi barang itu. Nah, dari situ dimulai 5 tahunnya sejak saat itu. Nah, 5 tahun itu untuk industri, yang 3 tahun selain industri, dan ada juga nih yang 6 tahun. Itu untuk sektor usaha yang strategis nasional. Oke, memang dibeda-bedakan sesuai dengan jenis usahanya juga. Betul. Oke, jadi ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 6 tahun ya. Sesuai dengan jenis usahanya, dan itu sudah tertuang di PMK 18 tahun 2021. Mungkin untuk kan pajak yang akan menjadi PKP harus baca lagi ya ketentuan terbarunya ini ya, supaya nantinya kalau semisal terjadi gagal produksi atau apa, bagaimana untuk menanganinya. Seperti itu. Nah, menarik sekali ya. Terus bagaimana perlakuan atas pajak masukannya nih? Kan dia berarti tidak mengeluarkan faktur pajak ya karena gagal produksi itu. Kemudian bisa nggak sih klaim untuk pajak masukannya? Karena kan ketika akan beroperasi seperti itu kan mereka melakukan pembelian, misalkan terkait dengan alat produksi dan lain-lain. Ketentuannya seperti apa nih? Baik, jadi kawan pajak, kalau misalnya tadi saya sudah sebutkan ada jangka waktu ya. Saya yakin kawan pajak yang ada di rumah ketika berusaha itu pasti mikirnya nggak akan gagal produksi ya. Pasti optimis dong. Harus optimis dan juga pasti harus menghasilkan suatu barang. Tapi karena suatu keadaan dan satu hal mungkin akan terjadi juga nih, ada kemungkinan ya ini gagal berproduksi. Tadi saya sudah sebutkan ada jangka waktunya ya, sampai dengan 3 tahun atau 5 tahun tidak dapat melakukan penyerahan sesuai dengan kegiatan utama perusahaannya ya. Misalnya tadi industrinya alas kaki, nggak bisa jual sepatu. Nah, berarti kan gagal berproduksi. Tadi ya ada yang 3 tahun, 5 tahun, ada yang 6 tahun. Nah, kalau misalnya kawan pajak di rumah tidak dapat berproduksi, maka atas pajak masukan yang sudah dikreditkan itu jadi tidak dapat dikreditkan. Gitu. Kemudian perlakuan lainnya adalah wajib pajak atau PKP wajib menyetor kembali ke kas negara apabila atas pajak masukan tersebut sudah digunakan nih dengan pajak keluaran yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan utama. Harus dikembalikan ya. Betul. Berarti. Atau misalnya kawan pajak nih sudah mengkreditkan pajak masukannya, lalu di akhir tahun biasanya kita ada restitusi. Restitusi pengembalian pendahuluan. Nah, wajib pajak sudah mengajukan restitusi. Nah, sampai dengan 3 tahun ternyata gagal berproduksi, maka nanti di akhir tahunnya, di akhir jangka waktu tersebut wajib pajak wajib menyetor kembali yang sudah dikembalikan tersebut ke kas negara. Jadi kalau ininya ya disimpulkan dari terutama terkait pajak masukannya. Apabila PKP ini gagal berproduksi, maka tidak dapat
mengkreditkan pajak masukannya. Iya, jadi konsumen akhir jadinya gitu. Oke, dianggap sebagai konsumen akhir, jadi nggak bisa mengkreditkan pajak masukannya. Kalaupun semisal sudah dikembalikan melalui restitusi atau pengembalian pendahuluan, harus dikembalikan kepada kas negara. Yes, betul banget. Oke, nah terkait dengan gagal produksi ini kan PKP-nya tidak berhasil melakukan penyerahan ya Mas ya. Betul banget. Nah, apakah ada nggak kriteria penyerahan mana aja yang dimaksud dalam konteks gagal produksi ini? Oke, jadi terkait dengan penyerahan kawan pajak kita harus perhatikan. Jadi kalau misalnya kita industri alas kaki ya contoh kita ya, berarti kan kita harus memproduksinya sepatu gitu kan ya. Betul. Nah, jadi kalau misalnya kawan pajak dalam jangka waktu tertentu tidak dapat memproduksi, itu disebut sebagai gagal produksi. Nah, kalau misalnya kawan pajak ada faktur pajak keluaran terkait dengan kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan utama, yaitu tadi jualan sepatu misalnya, transaksinya misalnya jualan sarung gitu ya. Nah, itu dianggap juga belum melakukan penyerahan, atau kawan pajak melakukan pemakaian sendiri, yaitu misalnya produksi sepatu nih tapi belum dijual ke pihak lain, diberikan kepada pegawai aja misalnya gitu ya. Nah, itu namanya pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma, itu juga masih belum dianggap sebagai melakukan penyerahan, atau hanya memberikan sampel gitu ya. Nah, selama barang tersebut belum dijual secara resmi ke pasar dan belum ada pembelinya, ya berarti belum dianggap melakukan penyerahan. Atau kawan pajak yang melakukan penyerahan dari induk ke cabang, atau sebaliknya dari cabang ke induk, itu juga di dalam konsep ini dianggap belum berproduksi, karena transaksi induk cabang ini biasanya tidak terkait dengan kegiatan produksinya gitu. Jadi inti utama dari penyerahan ini harus sesuai dengan konteks usaha intinya apa ya? Betul. Jadi kalau industri alas kaki ya berarti harus jualan sepatu gitu Mas. Selain dari penyerahan itu dan nggak ke pasar berarti tidak dianggap penyerahan, tidak dianggap penyerahan yang gagal produksi ini. Walaupun ada PPN-nya, PPN-nya tetap terutang. PPN-nya tetap dipungut ya? Iya, tapi tidak dianggap bahwa penyerahan tersebut masuk dalam produksi. Menarik sekali ya. Dan buat saya pun mungkin hal yang baru ya, karena kan ternyata ada ketentuan mengenai hal tersebut ya, gagal produksi. Bagaimana gagal produksinya, kriterianya seperti apa, dan ternyata penyerahannya pun diatur kembali ya, yang mana yang masuk kategori untuk penyerahan yang gagal produksi, meskipun ternyata di dalamnya bisa ada penyerahan ke anak cabang seperti itu yang tetap terutang PPN begitu. Oke, nah Mas Anton, tadi kan sudah dikasih juga ya pengertian gagal produksi, kemudian ketentuannya mengenai PM-nya, kemudian penyerahan yang seperti apa yang dimaksud dengan gagal produksi. Mungkin ada beberapa kawan pajak juga, nah ini apa sih istilahnya baru seperti itu. Bisa nggak disederhanakan, atau ada nggak contoh kasus yang mungkin bisa memberikan gambaran kepada kawan pajak, PKP gagal berproduksi itu seperti ini gitu. Oke, jadi mungkin biar kawan pajak di rumah lebih mudah mencerna ya. Iya, disederhanakan atau disimpelkan seperti disederhanakan ya. Baik, bisa banget. Jadi contoh kasusnya kita masukin aja. Contohnya ada perusahaan. Suatu perusahaan ini berdiri di tahun 2021 di tanggal 2 Januari. Langsung mempunyai NPWP dan langsung dikukuhkan sebagai PKP. Oke, kemudian perusahaan ini adalah perusahaan industri alas kaki. Industri alas kaki yang tujuannya pasti untuk memproduksi alas kaki ya, entah itu sepatu ataupun sandal. Kemudian perusahaan ini melakukan pembelian mesin untuk berproduksi. Jadi ini industri alas kaki, dia pasti beli mesin dulu. Barang modal lah ya. Betul, barang modal. Jadi dia beli mesin, contohnya. Mesin ini nilainya 1 miliar. Jadi terutang PPN 10% karena tahun 2021 ya. Kawan pajak kalau misalnya April 2022 ada 11%. Nah, ini contohnya ada di 2021. Pajak masukan lah ya. Yes, betul. Jadi di Januari 2021 beli mesin nilainya 1 miliar, kemudian terutang PPN 100 juta ya, berarti 10%-nya. Wajib pajak kemudian melaporkan SPT masa PPN Januari 2021, statusnya lebih bayar. Lebih bayar 100 juta. Oke, kemudian dikompensasikan terus. Nah, lalu di bulan Mei 2021, perusahaan ternyata ada juga nih pembelian yang tidak ada kaitannya dengan usaha utama industri alas kaki, yaitu perusahaan membeli sarung.
Ya, perusahaan membeli sarung nilainya itu 200 juta. Sehingga PPN yang terutang itu 20 juta. Jadi karena ini transaksi pembelian, maka dapat pajak masukan lagi ya. Jadi 100 ditambah 20 juta. 120 juta. Betul. Ya, jadi ada PM-nya. Iya, pajak masukannya ketika melaporkan di SPT Masa bulan Mei 2021 itu lebih bayar 120 juta ya. Kemudian dikompensasikan terus. Kompensasi lagi. Iya, lalu di bulan Oktober 2021 perusahaan ini ternyata menjual sarung yang dibeli tadi. Sarungnya belinya 200 juta, lalu dijual 300 juta. Sehingga ada pajak keluarannya 30 juta. Di bulan Oktober ini nanti perusahaan masih lebih bayar. Karena total lebih bayarnya itu sebelumnya 120 juta dikurangi 30. Jadi lebih bayar di bulan Oktober ini adalah 90 juta. Oke, jelas ya. Jelas. Kemudian nggak ada kegiatan lagi nih sampai dengan 5 tahun jangka waktunya. Belum berproduksi ya. Nggak ada produksi alas kakinya, nggak berhasil kita anggap ya. Kemudian sampai dengan 5 tahun, kalau Januari 2021, 5 tahunnya di Desember 2026. Ya, perusahaan ternyata tidak bisa memproduksi sepatu ataupun sendal terkait dengan kegiatan usahanya. Nah, karena perusahaan tidak dapat melakukan produksi sampai dengan Desember 2026 dan sudah melewati jangka waktu, maka perusahaan di akhir periode jangka waktu harus mengembalikan pajak masukan yang sudah digunakan oleh pajak keluarannya. Yang 30 juta tadi ya. Iya, jadi kan total pajak masukannya itu 120 juta ya. Yang terkait dengan sarung hanya 20 juta. Lalu perusahaan menjual sarung 30 juta. Ada pajak keluarannya 30 juta. Sehingga yang harus dikembalikan ke kas negara itu adalah sebesar 10 juta. Yaitu PM yang terkait dengan mesinnya tadi. Nah, mesin ini yang 100 juta, jadi kita akan hilangkan PM-nya karena perusahaan nggak bisa produksi. Tidak bisa mengklaim pajak masukannya. Betul, tidak bisa mengklaim pembelian dari mesin tidak tadi yang 100 juta. Ya. Nah, di bulan Oktober itu kan digunakan ya. Dengan PK 30 juta karena kan PM yang sarung hanya 20 juta ya. Sehingga lebih bayar 90 juta tadi. Di akhir jangka waktu tadi di Desember 2026 perusahaan wajib menyetor kembali senilai 10 juta karena dia menggunakan 10 juta PM dari pembelian mesin. Kan mesinnya 100 juta ya. Betul. Iya kan PM-nya jadi 90. Kemudian di Desember 2026 juga selain membayar kembali ke kas negara sebesar 10 juta, perusahaan juga wajib tidak mendapat mengkreditkan yang awalnya ada lebih bayar 90 juta tadi jadi dienolkan. Iya, dengan gimana caranya? Dengan menghitung hasil perhitungan kembali PM yang tidak dapat dikreditkan. Kemudian wajib pajak harus menyetor ke kas negara dengan kode 411219. PPN lainnya dengan jenis setoran 100. Lalu atas PKP yang gagal produksi ini dilaporkan di induk bagian 4. Yaitu PKP yang mengalami keadaan gagal produksi. Jadi nanti dimasukin NTPN-nya 10 juta. Gitu. Itu contoh kasus yang pertama. Misalnya ada lagi. Contohnya yang 90 juta tadi nih direstitusi sama wajib pajaknya. Direstitusi misalnya kan di Januari ya. Di Desember 2022 direstitusi lah anggapnya 90 juta. Maka di Desember 2026 kan PM atas mesin tadi 100 juta ya kita ingat ya. Maka di Desember 2026 yang wajib dikembalikan ke kas negara adalah senilai PM tersebut. Yaitu wajib pajak wajib menyetor senilai 100 juta. 100 juta kemudian jadi tidak dapat mengkreditkan kelebihan yang lapornya sudah nihil ya karena di Desember 2022 udah restitusi. Jadi dia hanya wajib menyetor kembali ke kas negara sebesar 100 juta. Gitu. Jadi yang awalnya PM-nya bisa dikreditkan karena nggak bisa berproduksi, jadi tidak dapat dikreditkan. Nah jadi berarti tadi kalau misal sudah dikreditkan berarti tidak bisa dikreditkan ya Mas ya? Jadi tidak dapat dikreditkan. Kalau sudah direstitusi harus dikembalikan. Harus dikembalikan ke kas negara. Nah, bagaimana kalau misal wajib pajak itu tidak melakukan pembetulan atau tidak mengembalikan restitusi yang sudah diterima oleh wajib pajak nih? Jadi kalau wajib pajak tidak mau melakukan pembetulan dengan inisiatif sendiri ya, kalau inisiatif pembetulan, maka nanti ada mekanisme yang namanya pengawasan. Dan pengawasan itu nanti bisa berujung pada pemeriksaan. Jadi apabila wajib pajak tidak melakukan penyetoran kembali yang sudah direstitusi maupun yang digunakan atas pajak masukan tersebut, maka wajib pajak nanti bisa dilakukan pemeriksaan. Nah, kalau misalnya dilakukan pemeriksaan, nanti sampai dengan jangka waktu pembayaran bisa terbit juga yang namanya sanksi bunga administrasi. Nah sanksinya berapa nih? Sanksinya itu sesuai dengan pasal 13 ayat 2A, itu nanti tergantung sampai kapan wajib pajak menyetorkannya. Kan tadi di Desember 2026 ya, berarti kan jangka waktunya itu paling lambat disetorkan di Januari 2027.
Kalau misalnya wajib pajak, contoh nih baru bayar lagi di bulan Mei 2027. Maka telatnya itu dari Februari itu udah 1 bulan, Februari, Maret, April, Mei. Jadi 4 bulan. Nah, nanti dikalikan dengan tarif bunga sesuai dengan KMK. Ya. Keputusan Menteri Keuangan. Nah, nanti bisa dicek di sana penerbitan STP-nya akan dikalikan dengan sampai dengan bulan pembayaran. Berat juga ya sanksinya. Betul. Dan memang balik lagi prinsip self assessment. Jadi wajib pajak harus tahu sih kewajiban perpajakannya apa. Jadi kalau ternyata gagal berproduksi, segera lakukan pembetulan. Kalau sudah diterima uang dari restitusinya, berarti harus dikembalikan. Apa sih yang harus dilakukan oleh wajib pajak supaya tidak terkena sanksi-sanksi? Ada nggak hal-hal yang perlu dilakukan seperti itu? Sebagai wajib pajak tentunya kita harus menambah ilmu informasi kita ya. Kayak dengan contohnya dengan nonton podcast ini nih. Benar sekali. Jadi nonton podcast kayak Katalog Gue untuk menambahkan informasi sehingga wajib pajak jadi mengetahui ada informasi seperti ini. Ataupun bisa juga nih wajib pajak datang ke KPP, baik itu secara langsung ke counter atau via WhatsApp juga ada biasanya ya KPP untuk melakukan yang namanya layanan konsultasi. Jadi dengan adanya informasi tambahan dan juga kita menjadi tahu, jadi kita akan melakukan upaya-upaya preventif terlebih dahulu. Kalau misalnya memang kita sudah termasuk dalam kegiatan yang berproduksi tadi industri alas kaki, ya berarti kita harus optimalisasikan di waktu tersebut. Kita harus bisa produksi barangnya gitu loh. Jangan sampai tidak terjadi produksinya sampai gagal. Jadi tadi dari jangka waktu tadi industri 5 tahun dikasih waktu nih sama DJP sampai 5 tahun itu, ayo dong kalau emang beli mesin buat alas kaki, masa nggak dipakai mesinnya gitu Mas. Jadi kenapa nggak dipakai mesinnya gitu, kok cuman mau mengkreditkan pajak masukannya. Nah, dikasih waktu sampai 5 tahun, silakan wajib pajak untuk memproduksi sepatunya, menjual sepatunya gitu. Kalau misalnya sampai jangka waktu ditetapkan tidak dapat berproduksi, ya berarti mengalami suatu keadaan gagal produksi atau belum melakukan penyerahan, sehingga ya tadi atas PM pembelian mesin yang awalnya bisa dikreditkan jadi tidak dapat dikreditkan. Itu kan sangat sayang sekali ya. Nah, itu seperti itu wajib pajak. Jadi pertama mungkin wajib pajak harus menambahkan ilmu informasinya sendiri terkait dengan kewajiban PKP dan juga terkait dengan perpajakan serta melakukan konsultasi. Lalu dicek aja apakah masuk nggak sih kategori berproduksi yang tadi ya ada jangka waktunya, udah lewat belum nih jangka waktunya, dicek kembali oleh kawan pajak, nanti bisa juga konsultasikan apakah sudah dibilang gagal produksi atau belum. Tapi memang prinsipnya adalah malu bertanya saat di jalan ya. Iya, betul. Jadi kalau kawan pajak ada hal-hal yang diragukan terkait dengan ketentuan perpajakan, mungkin harus berkonsultasi terlebih dahulu ya, supaya tidak ada miss mengenai ketentuan perpajakan. Nah, sebelum kita closing, ada nggak pesan-pesan khusus untuk kawan pajak semuanya? Jadi kalau pesan khusus ke kawan pajak, ya kawan pajak jangan nggak perlu khawatir lah kalau misalnya berusaha. Pasti yang namanya kita usaha itu dengan itikat baik dan kita juga berharap untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kalau misalnya kawan pajak di rumah berproduksi, ya semoga konsisten dengan apa yang sudah direncanakan di awal. Kalau misalnya tadi industri alas kaki, ya diharapkan bisa memproduksi sepatu, lalu atas penjualan tersebut nanti memberikan keuntungan dan sebagainya. Nah, pokoknya kawan pajak di rumah nggak perlu khawatir. Kemudian kalau misalnya kawan pajak masuk ke dalam kategori industri yang kami obrolin ini, ataupun yang belum melakukan penyerahan sampai dengan jangka waktu tadi, ya silakan dicek dulu nih waktu beli mesin pertama kali atau waktu mengkreditkan pajak masukan pertama kali itu kapan. Apakah sudah lewat jangka waktu atau belum? Kalau misalnya sudah lewat jangka waktu dan sudah direstitusi misalnya, ya kawan pajak sebaiknya segera melakukan pembetulan daripada nanti dilakukan pemeriksaan. Nanti sanksinya lebih besar lagi seperti itu. Kemudian ya tadi ya kita udah bahas juga terkait dengan jangka waktu, ini penting sekali biar kawan pajak itu bisa ngecek jangka waktunya dimulai dari kapan, bukan dari PKP, tapi dari sejak kapan mengkreditkan pajak masukannya pertama kali ya. Jadi misalnya tadi beli mesin pertama kali untuk produksi, ya berarti dari sejak pembelian itu dihitung jangka waktunya 5 tahun. Atau kalau misalnya kawan pajak bukan industri misalnya ya, misalnya tadi bukan industri alas kaki, tapi PKP yang melakukan perdagangan sepatu.
udah beli nih sepatunya gitu ya, nilainya tadi misalnya 1 miliar sama 100 juta, tapi sampai dengan jangka waktu 3 tahun, kan bukan industri ya. Betul. 3 tahun nggak jual-jual sepatunya juga, kan itu sebetulnya jadi mencurigakan buat KPP ya. Kenapa sampai 3 tahun udah beli sepatu kok nggak dijual lagi seperti itu. Nah, kawan pajak segera aja lakukan penjualannya gitu. Kalau misalnya memang mengalami keadaan gagal produksi ya, kawan pajak harus menerima konsekuensi ya, kawan pajak akan menjadi konsumen akhir. Oke, luar biasa sekali ya. Harapannya sih semua usahawan ya, dalam hal ini mungkin PKP, dapat berproduksi ya sesuai optimistis ya, benar. Betul, harus optimis, dan ya tadi kalau misalnya kita berusaha dengan itikat baik, pasti hasilnya juga akan baik, sehingga nanti diharapkan ya menghasilkan keuntungan. Betul. Buat kawan pajak semuanya. Oke, amin ya. Nah, mungkin kalau semisal Mas Anton kan di Cilegon nih, mungkin ada kawan pajak yang dari Cilegon juga, kalau mau konsultasi mengenai PKP yang gagal berproduksi misalnya kemana nih? Oke, jadi kalau misalnya kawan pajak, sebetulnya kita nggak membatasi ya, mau dari KPP Cilegon aja ataupun dari yang lain, itu tetap bisa melakukan konsultasi. Jadi ada jabatan yang namanya penyuluh nih, seperti kami ini yang siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kawan pajak di rumah. Baik kalau misalnya kawan pajak nggak bisa hadir, itu juga ada layanan konsultasi via WhatsApp, atau juga bisa tanya lewat sosial media. Sosial media kami untuk KPP Cilegon itu ada di Instagram @pajakcilegon. Itu juga ada di Twitternya. Kalau mau nanya boleh ke sosial media, atau kalau misalnya kita langsung tektokan lebih cepat, kita juga ada layanan konsultasi via WhatsApp. Jadi nomornya ada di 0813 5000 3417. Itu kalau misalnya kawan pajak mau tanya-tanya terkait dengan kondisi yang mengalami keadaan gagal produksi, sebaiknya harus melakukan apa, pembetulannya seperti apa, itu bisa juga ke nomor tersebut atau via tadi Instagram atau via DM dan sebagainya, itu boleh. Oke, semuanya sudah dibungkus lengkap ya informasinya ya. Jadi tadi sudah dijelaskan terkait dengan PKP, kemudian kriterianya apa, penyerahannya apa, dan apa yang harus dilakukan. Terima kasih Mas Anton sudah menjelaskan, sudah sharing kepada kita knowledge terkait dengan PKP yang gagal berproduksi ini. Dan semoga ini bermanfaat buat kawan pajak yang sedang berusaha di sana, tetap optimistis untuk menjalankan usahanya. Terima kasih juga kepada kawan pajak yang sudah mengikuti kita, sudah menonton dan mendengarkan podcast Katalog Gue episode kali ini. Semoga bermanfaat buat kawan pajak semua. Untuk informasi mengenai perpajakan lainnya bisa ditonton juga di channel ini, karena banyak sekali informasi-informasi lain terkait dengan perpajakan. Terima kasih dan sampai jumpa.